Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu lagi bersama kami berdua di sini di acara Kumis Bisnis di channel Seru Transvision. Nah, untuk malam ini tema kita adalah mau ngomongin tentang susuk nih, gitu. Nah, bersama ahlinya nih, Ki Saung. Nah, tapi untuk pertama nih kita bacain dulu ada berita nih, beberapa berita nih. Di detik.com nih ada nih berita tentang judulnya adalah kelakar Ariel Noah digilai banyak perempuan. Apakah dia pakai susuk? Nah, nih siapa sih yang nggak kenal dengan Ariel Noah? Punya wajah tampan, Ariel Noah sangat digilai oleh para kaum Hawa. Kebanyakan dari mereka begitu mengidam-idamkan Ariel bisa menjadi kekasihnya. Nah, akhirnya banyak yang nyangka dia itu pakai susuk. Nah, tapi ternyata menurut pengakuannya dia, nah ini dia sih. Ariel pun akhirnya buka suara. Selain yang diucapkan oleh Lukman, dia menilai bahwa karena dirinya adalah seorang vokalis band. Memang seperti diketahui, kebanyakan vokalis band pasti begitu, diidolakan oleh masyarakat. Karena yang begitu mencolok saat manggung tentunya penyanyinya. Bukan karena itu aja, karena karir aja kali. Maksudnya karena penyanyi ya itu tadi, jadi juga sering suka apa gitu, yang lain akhirnya jadi sering disorot masyarakat gitu. Gitu Ki. Jadi ceritanya gitu Pak. Jadi dia sih ngakunya nggak pakai susuk. Itu berita baru loh. Iya memang. Bulan ini kan? Ya. Berita. Iya bulan Agustus. Oh iya Agustus. Masih baru ini. Ternyata paradigma atau fenomena susuk itu sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Iya sih memang. Iya, khususnya karena artis disorot jadi ya. Iya, artis memang. terus. Iya makanya. Nggak ada berita yang lain Pak? Mungkin ada yang bisa bacain? Ini nih Angel Karamoy. Ini di detik.com juga. Oh artis lagi ya? Dituding pakai susuk. Inilah jawabannya. Angel Karamoy ternyata pernah juga mendapat omongan negatif dari orang sekitar. Sang artis mengaku sering dibilang pakai susuk. Angel memberikan tanggapan, ya heran mengapa dinilai memakai susuk. Banyak banget yang bilang, oh kamu pakai ini, pakai itu. Ya teman-teman perempuan yang bilang, banyak banget yang sirik kok yang dapat Angel. Jadi mungkin dia punya acara ya. Dipilih jadi hostnya atau apa ya. Mengaku tak memakai susuk, tapi dituduh. Oh wah, gitu ya. Ngeri banget ya, tuduhannya kejam juga. Tapi memang maksudnya kalau susuk ini, kalau saya sebagai orang awam gitu Pak ya, maksudnya kok beritanya banyak kan seputar di dunia hiburan gitu ya, para pelaku hiburan, artis, apalah gitu. Makanya kok muter-muter di situ aja, apakah memang bener atau gimana, apakah ada kalangan lain juga yang make. Nah itu kayaknya perlu kita konfirmasi nih ke ahlinya nih, ke Ki Saung nih. Nah malam ini kita juga kedatangan bintang tamu nih, Ki Saung. Ki Saung gimana? Ki Saung, silakan. Selamat malam Ki Saung. Selamat malam. Selamat datang lagi di acara Kumis ini. Ki Saung ini pakar susuk dan ya boleh dikata juga buka praktek juga. Gitu ya Ki? Iya betul. Iya betul. Wah, Ki Saung bawa ini nih barang bukti. Iya. Tapi kalau itu apa? Kalau yang tadi kayak kita bicarain Ki, misalnya apakah hanya biasanya memang mayoritas dari dunia hiburan aja yang pakai ya mengkonsumsi susuk itu atau gimana? Memang sejarahnya dari zaman dahulu itu berkaitan dengan entertain. Kalau dahulu itu penari-penari yang banyak menggunakannya, iya. Sejarahnya begitu. Biar lebih enak dilihat atau gimana? Jadi tujuannya itu uang. Uang ya? Iya, pertama pemikat, kemudian kedua dapat uang. Seperti itu. Baru tujuan terakhirnya dapat posisi. Karena biasanya nanti penari ini kan menjadi selir. Oh gitu. Jadi selir utama, bahkan bisa menjadi posisinya di atas itu. Oh jadi susuk itu gunanya seperti itu ya? Yeah. Maksudnya tujuannya seperti itu ya? Yeah. Buat hal-hal seperti itu ya? Betul. Ki, kalau dari pertanyaan yang mendasar, yeah. Susuk itu sebenarnya apa sih, Ki? Pemikat.
Pemikat. Itu tadi yang memikat. Akhirnya dia bisa dapat ini dipilih dari selir raja atau gimana gitu. Kalau bahasa awam ya, bahasa kalangan masyarakat awam itu pemikat. Pemikat ya. Ya. Nah kalau susuk dan ilmu pelet tuh masih berkaitan nggak Ki? Masih jelas. Oh jelas ya. Salah satu ilmu pelet ya susuk. Oh salah satu. Gitu salah satu cabangnya. Ya Cabang ilmu pelet itu susuk. Ya, betul. Terus jenis-jenis susuk tuh apa aja Pi? Ada berapa Pi? Susuk itu aslinya hanya dua saja, yaitu intan sama emas. Intan sama emas. Itu Gitu. aslinya. Aslinya. Nah, kemudian belakangan ini berkembang. Oh gitu. Ya, berkembang. Oh maaf, ada satu lagi yang untuk kekebalan itu ya. Tapi itu dia kategorinya susuk telan atau loloh. Jadi bukan yang ditancapkan. Karena susuk ini dia ada 3 cara untuk memasukkan, yaitu ditelan, loloh, ditancapkan atau disusuk. Kemudian di lamuran. Lamuran itu gimana? Lamuran seperti luluran. Oh, dibalur ya. Dibalur gitu. Iya. Oh, iya. Ya, itu apa masalah susuk ya. Oh, makanya kenapa susuk tuh karena dia disusuk ya. Disusukkan. Jadi begini ya, saya sekali meluruskan pemahaman, ada kalangan yang berpendapat susuk itu nama jin, namanya suk-suk. Nah, itu kalau menurut saya terlalu mengait-ngaitkan, nggak sesuai gitu ya. Kalau susuk kan jelas bahasa Jawa. Iya. Makanya kalau ada yang mengklaim kalau susuk itu bukan dari kebudayaan Indonesia, itu kita perlu pertanyakan. Ya. Karena dari bahasanya aja. Dari bahasanya itu bukan bahasa Melayu, bahasa Jawa ya. bahasa Jawa itu. Oh. Iya. Bahkan kalau kita cek sejarah itu ada nama-nama orang-orang dulu yang seperti Prabu Susuk Tunggal, ya, seperti itu contohnya gitu ya. Terus juga biasanya susuk tuh identik dengan perempuan. Tapi apakah laki-laki juga ada yang pakai juga Ki? Laki yang ke perempuan-perempuanan. Oh gitu. Oh ya, memang ada. Laki-laki jantan juga banyak. Iya. Banyak, gitu. ya. Dia karena bergerak di dunia entertain, dia merasa image di dunia entertain memang susuk itu yang sangat keras. Ya, mengalahkan misalnya minyak pelet, misalnya yang lain-lain gitu. Susuk itu nomor 1. Iya. Karena buat ya itu tadi ya Ki, yang pertama kali Aki bilang bahwa memang tuh mungkin buat supaya orang tuh jadi tertarik melihatnya ya. Iya kan? Jadi mungkin karena sering dilihat, akhirnya juga kayak TV kan, kalau ada artis ini share-nya bagus, udah akhirnya dia mulai diundang kan. Iya. Kayak gitu, jadi mungkin. Apa ada ciri-cirinya Ki Saung? Orang yang pakai susuk tuh susuk. ada ciri-cirinya nggak? Ini pendapat saya pribadi ya. Ini subjektivitas saya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena banyak pendapat ini. Di YouTube banyak itu orang mengeluarkan ini ciri-cirinya orang pakai susuk. Iya tuh. Ciri-cirinya kalau dari jauh dia seperti bintang film, dari dekat kayak nenek lampir. Misalnya begitu kan. Itu kayaknya ngarang tuh. Jadi menurut saya pribadi tidak ada ciri-ciri yang bisa menyatakan orang ini pakai susuk. Nggak ada ya, nggak ada. Yang bisa tahu orang ini pakai susuk, orang yang mengerti, orang yang mempunyai penglihatan mata batin. Berarti kalau orang awam nggak tahu ya? Orang awam kalau yang punya kelebihan mata batin tahu. Seperti orang-orang indigo itu. Ya, contohnya seperti itu. Itu beda di mananya Ki? Atau auranya atau apa? Apa kelihatan ininya? Enggak. Kalau orang-orang dengan mata batin ya, itu bukan melihat aura. Jadi seperti masuk ke dimensi orang itu. Oh, masuk ya. Gitu. Jadi tahu. Jadi bukan hanya melihat. Kalau melihat aura misalnya ya, kita pakai cincin emas saja, itu aura kita bisa jadi bagus. Jadi nanti akhirnya orang menyangka kita pakai susuk, padahal bukan. Ya. Terus apakah kalau susuk tuh pasti dapat bantuan dari makhluk astral gitu, gaib gitu? Iya, itu diantaranya. Tapi nggak selalu semua. Enggak, karena kalau menurut sejarah susuk dulu itu kan kalau ini penyelidikan, kembali lagi subjektivitas saya menyelidiki. Ya, saya kemudian menemukan
ini ada kaitannya dengan pengetahuan Ayurvedic dari India yang mengenai masalah batu mulia atau gemstone. Nah, itu yang kemudian sejarahnya pecahan-pecahan kecil dari intan atau safir atau ruby itu masuk ke badan si pengrajinnya. Dan kemudian mereka merasakan, loh kok jadi ada manfaatnya. Oh gitu. Oh, berawal dari begitu. Awalnya itu kemudian berkembang di Ayurvedic, itu kemudian mereka bubuk itu batu mulia, ditelan, jadi diloloh gitu ya. Diloloh. Karena pada saat masuk ke badan melalui nggak sengaja itu mereka merasakan efek baik. Oh gitu. Itu berarti 2000 tahun yang lalu, sesuai dengan penemuan teknik akupuntur di Cina juga 2000 tahun yang lalu, needle atau jarum. Dulu akupuntur menggunakan jarum emas karena jarum emas itu tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Tidak mudah teroksidasi juga, jadi nggak bisa karat. Iya betul. Kalau besi itu masalah dia. Nanti bahaya malah tetanus nanti. Iya. Jadi menurut sejarah itu kemudian awalnya itu semua real, tidak ada pakai entitas gaib, nggak ada. Adanya entitas gaib itu pada saat di tanah Jawa. Karena memang kan sejarah tanah Jawa itu dulu kan adalah pusat makhluk gaib yang luar biasa ganasnya yang ditundukkan. Sejarahnya gitu kan, ditundukkan. Karena dulu banyak kerajaan, ada hubungannya nggak ya? Ada. Jadi ada budaya seperti itu. Budaya, iya, karena setiap kerajaan pasti meletakkan makhluk gaib sebagai penjaganya. Iya. Dengan tanda patung-patung yang ganas itu simbol ada makhluk gaibnya. Berarti kayak kerjasama ya sebenarnya ya, supaya dia mungkin secara eksistensinya bisa dipertahankan atau apa kayak gitu mungkin ya Ki ya. Jadi di wawasan orang dulu di tanah Jawa itu semua kan karena ada danyang itu di setiap daerah ada pedanyangan, kemudian semua ageman, mau itu keris, mau itu burung, mau itu susuk, itu semua kemudian ada entitas gaibnya. Perkembangan selanjutnya ke sini. Ya. Jadi itu berarti udah modifikasi jatuhnya ya. Ya. Jadi susuk itu bisa juga dibilang ilmu hitam atau bisa juga tidak, atau gimana? Betul sekali. Kalau dia cara membuatnya dengan cara-cara yang ekstrim, bisa dikatakan ilmu hitam. Ya, karena di mana jadinya ilmu hitam? Pada saat terjadinya proses pengisian satu jarum emas dengan makhluk gaib tadi. Itu kadang-kadang tidak hanya sekedar yang membuatnya puasa, tapi ada sacrifice, ada pengorbanan tertentu, misalnya potong inilah, potong itu. Ada ritualnya. Ada ritualnya. Suruh motong kambing warna hitam gitu. Ya, misalnya seperti itu. Karena juga beberapa kali saya pernah lihat di YouTube tuh ya, Ki ya. Jadi kayak dibilangnya bahwa kenapa pakai intan, kenapa pakai emas? Karena itu ternyata maharnya buat si makhluk gaibnya itu, mintanya itu katanya gitu. Enggak juga ya? Ritualnya yang mahal memang. Ritualnya mahal. Ritualnya mahal. Itu tadi karena ada banyak pengorbanan yang dilakukan. Makanya maharnya harganya itu ya. Makanya jadi mahalnya karena ritualnya ya. Teman saya yang perempuan, dia ahli susuk juga. Untuk satu biji susuk dia harus puasa minimal 7 hari. Jadi bayangkan kalau kalau yang masang susuk puluhan orang, berapa lama dia puasa? Puasa terus dong. Iya, makanya nggak berhenti. Kalau ini pertanyaan yang polos, apakah itu bertentangan dengan ajaran agama atau apa? Ya, maksudnya nggak cuma Islam, semua agama. Semua agama. Ya. Kalau di pemahaman saya, makanya saya bawa ini ya. Di sini diajarkan ilmu susuk. Tapi ini bukan Al-Quran ya. Iya. Ya kebetulan bahasa Arab aja. bahasa Arab aja ya. Ini semacam kitab mujarobat. Mujarobat itu artinya yang berkali-kali teruji dan terbukti. Mujarab. Artinya ya. Nah di sini di kitab ini diajarkan bagaimana cara kita membuat merkuri atau susuk air raksa. Untuk apa itu? Ya itu yang buat kekebalan, buat vitalitas. Gitu. Vitalitas laki-laki. Vitalitas. Buat kekuatan. Saya pernah ngalami dulu dipasang oleh seorang kiai. Jadi begini, kalau kita kembali kepada ini bertentangan dengan agama atau tidak? Saya dulu dipasang oleh seorang kiai.
Ya, jadi saya hanya ngomong begitu aja, nggak ini halal apa haram. Oh, itu nggak bisa dijawab ya, sensitif ya. Sensitif dan kembali kepada urusan masing-masing ya. Ya. Soalnya kan kalau secara medis gitu ya Ki ya, harusnya kalau udah orang kena masuk ke merkuri kan bahaya itu. Jadi di sini dijelaskan supaya merkuri itu tidak menjadi bahaya itu Hg itu ya. Kalau bahasa kimianya Hg. Air raksa. Ya. Itu dia ada ininya, ada campurannya. Salah satu campurannya itu nasi basi, air dari nasi basi. Ya, dan minyak wijen. Oh, gitu. Jadi si air raksa itu kalau ditaruh di telapak tangan, dikasih minyak wijen sama nasi basi tadi, itu pecah, dia terurai. Iya, biasanya kan dia ngumpul tuh kalau sendiri kan. Nggak mau terurai dia. Nggak mau terurai dia. Ini jadi bubuk. Oh. Nah, kalau sudah dia pecah jadi bubuk, maka kemudian racun kimia yang terkandung di dalamnya itu menjadi hilang. Nah, tradisi menggunakan air raksa ini juga digunakan oleh Kaisar Cina. Pada zaman dulu yang meyakini kalau menggunakan air raksa itu bisa awet muda. Oh gitu. Ya. Cuma itu panjang ceritanya ke sana itu. Saya hanya mengaitkan bahwasanya susuk ini ada pengaruh dari kebudayaan India dan Cina. Oh gitu. Iya. Baru diserap di sini. Terus ada modifikasi lagi gitu ya. Modifikasi. Oh. Gini Pak. Ya. Untuk dari sejarah ya. Iya, sejarah. Katanya dari mulai tahun 1912. Oh iya. Bagaimana itu menurut saya? Karena saya ini akademisi ya kan, terbiasa menyelidiki sesuai wawasan ilmiah, kan tentu saya harus cari ini sejarahnya apa dulunya begitu ya. Iya, latar belakangnya. Kenapa? Data, yang penting data tertulis. Saya cari di naskah-naskah kuno, saya nanya ke yang berwenang dalam bidang arkeologi misalnya. Saya tanya-tanya profesor, ada nggak sih naskah kita dulu yang menceritakan tentang susuk? Nggak ada. Satu-satunya kemudian yang saya temukan itu ada di kitab namanya kitab Ureda. Itu yang tadi di tahun adanya di tahun 1912. Ini nama kitabnya. Naskah ya namanya, itu ya naskah. Iya. Naskah. Ureda Muda nama kitabnya. Kitab Ureda Muda. Itu satu-satunya saya temukan. Yang mencatat tentang susuk itu dari mana? Jawa. Oh, dari bahasa Jawa itunya. Bahasa Jawa. Oh, tapi kemudian diteliti oleh Dikbud. Jadi kemudian itu dijadikan salah satu bahan penelitian kitab itu. Ya. Nah, itu kemudian menjelaskan bagaimana tahun 1912 itu sudah banyak dukun-dukun yang praktek pasang susuk. Secara spektakuler. Tapi buku itu isinya sebenarnya menjelaskan protes terhadap dukun-dukun itu. Ini saya agak kurang mau menjelaskan karena menyangkut budaya yang nggak enak gitu ya. Tapi kita hanya ngambil data ini tahun 1912 sudah ada. Berarti catatan tertuanya itu, tapi isinya juga sebenarnya bukan nyeritain tentang susuknya ya, tapi karena masalah protesnya malah justru ya. Menceritain yang pokoknya arahnya malpraktek tentang susuk. Malpraktek tentang susuk. Itu lain lagi ceritanya tuh. Berarti itu salah satu budaya yang nggak terekam ya sebenarnya susuk tuh ya. Sebenarnya kan udah pasti lebih lama dari itu ya Ki ya. Iya, makanya mudah-mudahan tayangan kita ini ditonton oleh para ahli sehingga mereka mau ikut membantu menyelidiki menurut data sejarah. Naskah-naskah mungkin adalah naskah-naskah, cuman belum ketemu aja mungkin ya. Iya mungkin ya. Iya. Ya, ini kan biasanya kadang dari Belanda aja kadang suka punya catatan atau apalah atau apa kan gitu, apa yang terjadi di Indonesia kan mungkin di Leiden atau apa mungkin ada gitu bukunya tentang itu, penelitian itu. Harapan kita mudah-mudahan ada peneliti yang mau ngambil gelar doktornya untuk meneliti tentang susuk ya kan ke Leiden. Karena kan banyak juga budaya-budaya kita kan sebenarnya naskahnya malah justru diteliti sama orang Barat kan, sebenarnya terus malah ada di mereka, di kita malah nggak ada kan, banyakannya begitu. Contoh, ada satu profesor yang menyelidiki tentang rantai babi. Rantai babi? Ya, apalagi rantai babi itu di Leiden sana ketemunya, ketemu. Itu buat apa tuh? Rantai babi buat kebal.
Tapi dia berupa kalung. Ya kan? Nah, jadi saya yakin susuk juga ada nanti ketemu ini. Iya makanya, tapi di kitanya aja yang nggak ada kan. Mungkin ada, tapi mungkin yang lain bisa. Udah ada penelitian sebenarnya, mungkin orang Belanda atau orang itu mana gitu. Dibilang sebutan aja kan. Kisah rantai babi, bukan dari babi kan. Istilah aja kan. Rantai babi itu begini, rantai babi itu rantai kalau bahasa Sumatera itu kalung. Iya. Kalung. Babi itu memang ada yang dari babi yang berupa fosil. Oh, ada bagiannya tetap fosil. Ya. Fosil. Jadi yang beredar sekarang rantai babi saya tidak setuju, karena saya lebih setuju data sejarah yang ada di Leiden ada fotonya, bentuknya. Memang ada kalung rantai, terus ada fosil ulat yang nempel di mata liontinnya. Fosil ulat jadi batu. Kalau di Sumatera itu dulu itu disebutnya besi kursani. Hanya kemudian di tenarnya rantai babi. Sebutan ininya ya, sebutan populernya ya. Sebutan populernya. Jadi hewan-hewan di Indonesia itu banyak yang memakai mustika, sehingga itu diintip orang diambil. Nah, ini mungkin salah satu ide juga kalau beberapa hewan itu menelan ya, meloloh gitu. Meloloh. Contoh misalnya di Kalimantan itu ada namanya batu jilatan. Jadi kalau batu jilatan itu adanya pedalaman, kemudian hewan setelah mandi dia menjilat-jilat batu itu, lalu kemudian kalau hewan itu ditombak atau dipanah itu nggak mempan, dia jadi kebal. Jadi kebal dia. Nah setelah dia menjilat batu itu. Nah makanya kalau orang mau berburu itu kemudian menunggu sebelum dia menjilat itu baru ditombak, baru kena. Nah dari situ kembali belajar ke alam semua orang. Iya ya. Saya kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh, ya kalau secara logika kan nggak masuk ya, maksudnya cuma jilat-jilat itu bisa kebal. Iya. Ya hebat juga ya maksudnya gitu, pengaruhnya gitu. Iya. Terus kalau untuk susuk nih Ki, kalau orang awam kan taunya gitu, kalau orang pakai susuk tuh biasanya nggak ada pantangannya, misalnya nggak boleh makan sate lah apa, itu bener nggak Ki gitu? Iya, apa betul. aja tuh? Pantangannya apa tuh? menurut mitos. Jadi ini anekdot di masyarakat. Iya. Kalau menurut mitos ya, jadi kalau orang yang banyak pantangan itu karena susuknya sudah tadi pakai gaib, pakai makhluk gaib. Karena pakai makhluk gaib. Iya. Kalau pakai makhluk gaib udah terlalu di bawah jemuran kita lewat aja udah nggak boleh. Oh gitu. Ya itu gaibnya langsung emosi. Susuknya nggak berpengaruh lagi. Oh gitu. Iya. Langsung jadi, cancel tuh ya kekuatannya. Kalau yang bersangkutan ngelewatin jemuran gitu ya. Iya. Di bawahnya. Apa aja tuh Ki pantangannya kira-kira? Kalau kita kan taunya, kalau orang awam taunya cuma nggak boleh makan sate kan, dari tusuknya kan. Iya, itu kan. Karena kalau seperti itu susuknya lepas. Iya katanya. Terus dilempar bantal. Oh juga nggak boleh lempar bantal. Nggak boleh dilempar bantal. Terus makan ini jantung pisang nggak boleh. Jantung pisang nggak boleh. Jantung pisang. Iya. Kemudian makan pisang emas. Itu saya juga tahu pisang emas tuh. Iya. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Dan di sini, iya itu kurang lebih hanya itu saja. Gitu aja ya. Ya. Tapi berarti kalau nggak ada pantangan-pantangan itu berarti emang itu yang pakai susuknya ada makhluk gaibnya ya? Itu berarti dia ada makhluk gaibnya. Kalau yang nggak pakai makhluk gaib kan berarti nggak ada pantangan seperti itu kan? Jadi hebatnya sekarang paranormal banyak mengeluarkan susuk nggak ada pantangan, karena susuknya diisi dengan doa-doa khusus dan diprogram dengan cara-cara yang sifatnya itu semacam bioenergi. Gimana bioenergi tuh? Bioenergi. Kayak gimana tuh? Ya? Kayak gimana? Saya baru dengar lagi nih bioenergi. itu sebenarnya ilmu kristal. Ilmu kristal, jadi termasuk intan kan bagian dari kristal juga. Jadi kristal itu setelah dibersihkan dari energi-energi negatif, maka kemudian diaktifkan energi positifnya saja. Nah, pada saat pengaktifan energi positif dari sebentuk intan itu, itulah kemudian kita istilahkan bioenergi. Jadi energi si intan itu sendiri murni untuk mempengaruhi aura di tubuh kita pada saat kita bawa atau kita masukkan, atau bahkan kita bawa saja pun dia sudah oke. Oh gitu. Ya.
Jadi misalnya contohnya di sini saya membuat satu inovasi ya. Iya. Orang kan sekarang kepengen pakai susuk, habis pakai susuk kepengen dikeluarin. Iya. Kan bingung jadinya ya. Iya. Nah, kita sarankan, sudah susuknya nggak usah dimasukin. Dipakai atau gimana? Pakai saja jadi liontin. Ini. Iya. Jadi di sini ada intan, ada emas. Jadi kalung ya. Jadi kalung. Nah, ini yang kita program dengan ilmu energi tadi. Tidak pakai hodam, tidak pakai gaib. Oh iya, satu lagi pantangannya, kata nggak boleh dibawa ke toilet. Oh, itu mitos juga? Apa cerita-cerita aja? Kalau yang nggak boleh dibawa ke toilet itu sebenarnya penghormatan. Oh, oke. Penghormatan dikatakan ini benda suci. Nah, apalagi kalau mengandung doa-doa tertentu, gitu ya. Karena toilet zaman dulu jelek-jelek. Oh iya ya. Oh, karena itu. Di luar lagi ya. Di luar. Jorok. Dan iya kotor ya. Kalau toilet bintang 5. Iya, kalau di mall waduh mewah, toiletnya wangi. Oh, karena itu berarti ya. Iya. Berarti nggak spesifik sebenarnya dilarang itu enggak ya? Takut kena najis itu aja. Kalau itu mengenai daun kelor katanya untuk pembersih susuk, bener apa enggak tuh? Betul. Oh betul, daun kelor. Betul. Tapi diapain tuh daun kelor? Dipakai mandi atau gimana? Iya, kalau secara sehat, secara yang seharusnya dipakai mandi. Kadang orang ada ini ya. Kalau dimakan kan kayak sayuran, dia kan obat juga. Bisa dimakan juga. Iya, orang Betawi kan suka bikin sayurnya daun kelor. Iya, sayur bening. Sayur bening. Tapi gitu. umumnya dipakai mandi. Dipakai mandi ya? Iya. Itu untuk melunturkan tusuk. Bisa juga dia tubuh kita bereaksi, dan tubuh kita kan sebenarnya punya punya sistem. Kalau ada benda asing masuk, dia berusaha mengeluarkan. Iya, antibody. Iya. Nah, jadi kelor itu arahnya ke sana. Oh gitu. Mengeluarkan benda-benda asing di tubuh. Itu kalau yang susuk yang dimasukin gitu keluar tuh Ki? Iya, nanti pertama gatal dulu dia. Oh, gatal dulu. Gatal, kita garuk-garuk kan terbuka jalan tuh. Nanti keluar sedikit. Oh, nanti keluar ya. Keluar dia. Makanya saya dulu sempat agak bingung Ki, maksudnya gini, susuk kan saya taunya kan buat ini ya kayak gitulah pengasihan atau apa gitu kan. Tapi ya saya pernah juga tahu yang susuk buat KB. Makanya saya, loh kok susuk buat KB? Saya bingung juga tuh. Tapi emang ditaruh kayak itu ya Ki ya? Jarum gitu taruh di darah lengan sini, tahu saya tuh. Oh, itu medis kali itu. Enggak, tapi maksudnya kok mirip gitu ininya sebenarnya. Makanya saya dulu bingung. Berarti susuk nggak selalu gaib dong harusnya gitu ya kan? Itu kan medis jatuhnya kan? Awalnya itu tidak gaib. Gitu makanya saya tuh seperti waktu kuliah Pak, soalnya Pak, ini berarti nggak gaib dong kalau gini, orang pemerintah itu kan program pemerintah kan gitu untuk KB gitu, iya kan, makanya nggak mungkin dong kalau kayak gini ada gaibnya, saya pikir gitu. Iya betul. Terus kalau efek sampingnya gitu ada nggak untuk pemakai susuk tuh? Iya. Resikonya maksudnya. Resikonya. Ya, betul, terutama kalau susuk emas. Ya. Susuk emas itu kalau kebanyakan dia bisa berubah jadi racun.